merayakan kelahiran Tuhan. Kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah lahir dalam kehidupan kita. Oleh karena kelahirannya, kita boleh memiliki masa depan yang penuh harapan. Yang harusnya hidup kita sia-sia, oleh karena kelahiran Tuhan, ada masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sediakan. Amin. Mari kita bersyukur, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Kami bersyukur kalau kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu Tuhan, meskipun kami hanya melalui daring, namun kami percaya penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan Kau hadir, menjamah memenuhi setiap kami, biar di momen Natal ini kami terus melekat kepadamu, karena hanya Engkaulah sumber pengharapan kami, karena hanya Engkaulah sumber sukacita kami, Bapa. Terima kasih, boleh lahir dalam hidup kami, dalam hati kami, bahwa kami semakin melekat kepadamu, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biar damai sejahtera sukacita Natal itu terus melimpah dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur, Bapa. Amin. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat Natal buat semuanya. Mari kita mau bersukacita bersama. Kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia. Oleh karena kelahiran Yesus, ya, kita boleh ada masa depan yang penuh harapan bagi anak cucu kita. Ya, masa depan bukan hanya di bumi, namun juga masa depan di sorga bersama dengan Tuhan nantinya. Amin. Ada jaminan keselamatan. Karena itu, untuk itulah Yesus lahir, membawa keselamatan bagi kita semua. Mari kita bersukacita bersama. Semuanya memuji Tuhan. Sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja dunia. Amin. Lebih semangat lagi, kita mau nyanyikan lagu ini bersama-sama. Ya, adik-adik semuanya yang di rumah, kita mau bersukacita bersama, kita mau pujikan lagu ini, kita surga bersama. Amin. Bisa dengar suara saya dengan jelas? Bangsa-bangsa bangkitlah
Muliakan Tuhan. In excelsis Mari berikan suara-suara yang meriah bagi Raja segala Raja. Amin. Karena hanya Yesus, ya hanya Yesus Raja yang dimuliakan, yang ditinggikan dalam kehidupan kita semua. Amin. Kita bersyukur oleh karena kelahirannya, kita semua boleh ada sampai dengan saat ini. Kita bersyukur oleh karena kelahirannya, anak cucunya diberkati Tuhan. Anak cucunya tidak akan minta-minta, namun anak cucunya ada dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Amin. Puji akan nama Tuhan. Pagi hari ini sebelum kita lanjut untuk nanti mendengarkan firman Tuhan, nah saya berikan kesempatan untuk setiap kita memberikan kesaksian berkeluarga, ya. Boleh saudara menyaksikan, boleh memuji Tuhan, atau mungkin ada sampai pesan Tuhan yang ingin disampaikan, ya. Berkeluarga boleh menyaksikannya. Oke. Siapa duluan? Halo, shalom. Oke, baiklah. Shalom. Kami berdua mau duet lagu Jingle Bell. 3, 2, 1. Jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is. Also, sleigh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way. Oh, what fun it is. Ya, puji nama Tuhan kalau kami, keluarga kami ya, boleh ada sampai saat ini, dan Ele juga sudah mulai bisa dikit-dikit nyanyi. Sebenarnya dia pinter banget nyanyi ya. Iya, Ele itu pinter banget nyanyi ya. Cuma dia agak sedikit demam panggung. Tapi puji Tuhan bahwa segala sesuatu berjalan dengan baik. Termasuk buat keluarga kami tahun ini benar-benar tahun yang spesial juga. Bagaimana pemeliharaan Tuhan itu terjadi atas kami, dan yang kami lihat janji Tuhan itu selalu ada buat kami. Ketika Dia berjanji, Dia tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami semakin hari semakin pede karena kami memiliki Tuhan yang besar, Allah yang besar yang selalu menjaga kami, berdiri di samping kami ketika kami benar-benar dalam kondisi yang tidak baik ya. Karena ketika iman kita terikat terhadap Tuhan, terhadap firman, terhadap janjinya, ya segala sesuatu digenapi. Seperti itu. Dan puji nama Tuhan, biar Natal ini kita terus semakin bahagia, tidak hanya bahagia secara perayaan, tapi bahagia secara iman kita, psikis kita selalu dalam kondisi bahagia. Dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua. Amin, puji Tuhan, luar biasa. Oke. Terima kasih buat keluarga Henry dan Lele. Oke, selanjutnya dari keluarga Tabungan Bapak Mari silakan. Kami nyanyi semua. Selamat Natal. Matius 1 ayat 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Nah, sekarang kami jangan dimatiin, Dek. Jangan dimatiin. Kami sekarang mau nyanyi. Ya, Salam. Selamat Natal. Kami mau bernyanyi ya, mengakui bahwa Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami melalui suka dan duka.
Nyata Tuhan itu dalam kehidupan kami. Amin. Kami mau bernyanyi. Engkau ada. 2, 3. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perjalananku yang teguhkan hatiku. Engkau yang bercita memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua perjalananku yang teguhkan hatiku. Engkau yang bercita memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Terima kasih. Terima kasih. Puji Tuhan ya, terima kasih, luar biasa ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, Dia ada bersama kita di setiap musim hidup kita. Apapun musimnya, Dia selalu setia. Tuhan tidak berjanji bahwa segala sesuatunya akan baik-baik saja, sesuatunya akan cerah, ya, akan lancar. Tuhan berjanji Dia akan menyertai kita, memberikan kita kekuatan. Shalom, tes. Shalom. Ya, shalom. Kedengeran kok. Maaf, bisa dengar saudara? Soalnya di sini freeze. Oke. Dengeran. Oke, puji Tuhan. Ya, terima kasih buat keluarga Ibu Tambunan, sekeluarga. Tuhan Yesus memberkati. Baik, yang lainnya ada yang ingin menyaksikan kebaikan Tuhan? Oke, baik. Baik, dari kami ingin menyanyikan satu pujian. Pujian ini berjudul You Are My All in All. Di momen Natal ini ada ya agak sedikit berbeda ya, yang biasanya bisa bertemu dengan
keluarga besar, terutama dengan Papa ya. Namun seperti saudara tahu, Papa sudah bersama dengan Bapa di sorga, dan ini momen pertama kali kami tidak merayakan bersama Ayahanda. Rasanya agak sedikit aneh, namun kita percaya sebagai orang percaya, kita harus terus berpengharapan sama Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan ada di setiap musim kehidupan kita. Ada waktunya kita bersedih, ada waktunya kita tertawa, ada waktunya kita berduka. Namun dalam segala sesuatunya, Dia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Amin. Dan hal itu membuat kami sekeluarga lebih kuat, karena satu-satunya hanya Tuhanlah, hanya Yesuslah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan percaya bahwa apapun yang terjadi, Dia turut bekerja mendatangkan kebaikan. Haleluya. Kita sudah siap, Abel? Sudah. kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, ada lagi? Firman langsung Fit. Oke, kalau tidak ada, kita mau mendengarkan firman. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau berdoa dulu. Boleh tolong di-mute dulu supaya tidak double suaranya. Oke, baik. Terima kasih. Sembah dan puji, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji,
Yesus yang layak terima puji, sembah, hormat dari kami semua Tuhan, setiap umat. Kami bersyukur kalau kami boleh merayakan hari kelahiran-Mu, itu semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus boleh lahir dalam kehidupan kami, terus perbarui kehidupan kami hari demi hari, sehingga hidup kami berkenan di hadapan. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan mendengarkan firman. Biar firman-Mu itu menjadi rema dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami senantiasa memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa bersyukur. Amin. Saya serahkan pada hambanya. Haleluya. Wah, senang sekali. Puji Tuhan. Baik, shalom Bapak Ibu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Selamat pagi, selamat Natal, salam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus yang ada di tengah-tengah keluarga dan jemaat Tuhan pada pagi hari ini. Rasanya Natal itu pengen ketemu ya, tapi jauh lebih penting ketemu Tuhan. Amin. Kita berjumpa dengan Kristus Yesus Tuhan. Kita bersukacita dengan kehadirannya. Dia lahir tidak hanya di Palungan 2000 tahun yang lalu, tapi juga yang terpenting Yesus lahir di hati saudara dan saya. Amin. Itu jauh lebih penting. Sehingga pagi hari ini sekali lagi pertama-tama saya ucapkan Selamat Natal, Merry Christmas, damai Natal, sukacita Natal, karena sukacita Natal bukan kelihatan lahiriah kita, tetapi sukacita Natal itu ada dalam hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Ada Yesus yang membuat kita sukacita Natal itu terjadi, sehingga pagi hari ini kita bisa duduk diam, mendengar pesan Natal, mendengar khotbah Natal, mendengar firman Tuhan. Baik, kita siapkan Alkitab kita, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri judul pagi hari ini adalah Anugerah Natal. Anugerah Natal. Amin. Anugerah Natal. Sehingga kita ini bisa Natal hari ini, bisa ketemu di Zoom hari ini, dalam ibadah Natal itu karena anugerah Tuhan. Amin. Kita nggak tahu sampai kapan terjadi masa pandemi ini, tapi yang penting hati kita terus tetap melekat kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah lahir dalam hidup kita. Baik, kita buka Alkitab kita, tadi kita sudah berdoa, kita lihat dalam kitab Mika, kitab Mika. Saudara buka kitab Mika. Oke. Kitab Mika pasal yang kelima. Ayat yang kedua. Baik, sudah ketemu semua. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, yang ada Alkitab pun boleh baca ya dengan suara saudara masing-masing. Kitab Mika pasal yang kelima, ayat yang kedua. Satu ayat ini. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan, telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Nah, sampai di sini firman Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan, tetapi engkau hai Bethlehem
Efratah, hai yang terkecil. Ya, artinya kalau terkecil itu tidak diperhitungkan ya di antara kaum-kaum Yehuda. Akan dikatakan daripadamu akan bangkit. Jadi dari Bethlehem itu akan bangkit bagiku, kata Tuhan, seorang yang akan memerintah Israel. Artinya Yesus akan lahir di Israel. Dia akan memerintah Israel. Yang permulaannya atau keberadaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala, artinya sejak kita belum lahir, sejak dunia ini belum ada pun, Yesus sudah ada. Amin. Dan mari kita buka satu ayat lagi dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Lukas 2 ayat yang ke-11. Oke, dikatakan apa? Injil Lukas mencatat dan menuliskan apa yang sudah dinubuatkan oleh kitab Mika, dan dituliskan di sini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Mika menubuatkan dari pasal 5 ayat 1 dikatakan bahwa akan ada ya penyelamat dunia, raja untuk menyelesaikan persoalan yang ada di dunia ini. Dan kapan terjadi? Cukup lama nubuatan itu digenapi, sehingga pada hari ini dikatakan telah lahir bagimu juru selamat. Hari ini ya juru selamat Yesus Tuhan sudah lahir, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kita sadar bahwa janji atau nubuatan yang disampaikan oleh Tuhan dan digenapi ada 2000 tahun yang lalu sehingga Yesus lahir di Bethlehem. Ya. Nah, judul yang saya sampaikan bahwa anugerah Natal. Ya, kita bisa merayakan Natal hari ini itu karena anugerah. Karena ada banyak orang yang tidak bisa merayakan. Ada yang sudah meninggal, ya, ada yang lagi sakit, ada yang lagi lemah tubuhnya, tapi kita bisa merayakan itu karena anugerah Tuhan. Amin. Sehingga Alkitab menuliskan bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Ya, Sang Penyelamat, Raja Damai, Bapa yang kekal, Penasihat yang ajaib, yaitu Yesus Kristus Tuhan, lahir di kota Daud atau di Bethlehem, katakan di sini. Nah, anugerah Natal ini mengingatkan kita, ada dua anugerah ketika Yesus lahir. Ya, ada dua anugerah. Anugerah yang pertama dikatakan di firman Tuhan ini, ada pemulihan terjadi. Ya, anugerah yang pertama, bahwa Tuhan akan memulihkan gambarnya, gambar Allah akan dipulihkan. Ingat penciptaan pertama, Bapa di surga, Allah menciptakan manusia seturut dengan gambarnya. Nah, Yesus mau memulihkan gambar Allah dalam hidup kita. Ya, kenapa mau dipulihkan? Karena dunia ini sudah rusak, penuh dengan kejahatan, dikuasai oleh kejahatan, dan lain sebagainya, bahkan teror-teror dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa dunia ini sudah tidak aman. Ya, Alkitab mencatat dan menuliskan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, 1 Yohanes 5 ayat 19, di Alkitab terjemahan baru dibilang begini. 1 Yohanes 5 ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia. Ingat, seluruh dunia berada di mana? Di bawah kekuasaan si jahat. Ya. Ayat 19 dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, anak-anak kita, keluarga kita, cucu kita, sebagai orang percaya, kita berasal dari Allah. Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Makanya kita nggak heran
dunia ini sudah dikuasai oleh si jahat. Banyak kejahatan di kiri kanan kita, keserakahan di kiri kanan kita, kehancuran di kiri kanan kita, malapetaka, bencana, dan lain sebagainya. Karena sudah dikuasai oleh si jahat. Oleh karena itu, Yesus lahir, Yesus datang ke dunia untuk memulihkan keadaan manusia. Dia mau mengembalikan ciptaannya sesuai dengan gambarnya Tuhan. Ya, karena dunia ini sudah dirusak oleh si jahat. Gambar Allah itu sudah dirusak oleh si jahat. Di dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan, saudara buka Roma 3 ayat 23, dibilang begini, karena semua orang, Roma 3 ayat 23 bilang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu sebabnya Yesus lahir itu untuk mengembalikan gambar Allah menjadi gambar yang aslinya. Manusia sudah rusak, sifatnya, karakternya, perbuatannya, akal pikirannya sudah rusak. Makanya dibilang di sini, karena semua orang telah berbuat dosa. Dosa sudah menguasai. Dosa menguasai dunia, sehingga perlu Yesus datang ke dunia, sehingga orang yang percaya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kenapa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Sehingga Tuhan mau memulihkan, itu anugerah yang pertama. Bahwa Tuhan mau memulihkan keberadaan manusia. Ya. Pada waktu zaman Nuh, manusia juga rusak, penuh dengan kejahatan. Ya. Tapi Yesus belum lahir di situ. Tapi ketika di zaman anugerah hari ini, kita memperingati, mengingat kembali kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan, anugerahnya dia berikan, sehingga Tuhan punya visi, punya karya untuk kembali memulihkan kehidupan kita yang sudah bejat, yang sudah rusak, yang penuh dengan tipu muslihat, yang penuh dengan kejahatan. Ya, Tuhan mau kembalikan karakter kita. Dia mau memulihkan gambar yang sesungguhnya. Sehingga kita ketika kita dipulihkan, maka roh kita, iman kita kembali hari demi hari dalam 2 Korintus dibilang Tuhan memperbaharui dari hari ke hari manusia batiniah kita. Ya, 2 Korintus 4 ayat 16. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 2 Korintus 4 ayat 16 bilang, setiap hari Tuhan memperbaharui manusia batiniah kita. Kenapa? Karena manusia batiniah kita sudah rusak. Sudah dikuasai oleh si jahat. Firman Tuhan bilang, karena kami tahu, ayat 14 dibilang, ayat 14, karena kami tahu bahwa ia telah membangkitkan, di 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, semakin rusak, semakin lemah, semakin tidak memuliakan Tuhan, semakin jahat. Namun, karena anugerah yang Tuhan sediakan buat kita yang mengasihi dan percaya kepada Yesus, dibilang, namun manusia batiniah kami dibaharui dari hari ke hari. Untuk apa? Untuk kita menjadi serupa dengan gambar Allah. Ya, itu anugerah. Kita nggak bisa dipulihkan dengan kekuatan kita, dengan amal ibadah kita, dengan perbuatan baik kita, nggak bisa. Karena firman Tuhan kita diselamatkan oleh karena anugerah. Kita ditebus oleh karena anugerah. Kebaikan Tuhan yang tadinya kita tidak pantas untuk menerima. Kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan dibuatnya menjadi pantas. Kenapa? Karena ada kasih Yesus. Kasih-Nya yang lahir dalam hati kita. Mengubah manusia batiniah kita. Sebab itu kami tidak tawar hati. Kita tidak akan tawar hati dengan Tuhan. Tidak tawar hati dengan iman kita. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari.
Itu anugerah yang pertama, di mana Yesus mau memulihkan gambar Allah. Sehingga 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, setelah dipulihkan, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ya, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ini karyanya Tuhan, kita bisa berubah karena kita ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Karena Yesus sudah lahir di hidup kita. Ya, ketika Yesus lahir, Natal ada dalam hidup saudara dan saya. Kita menjadi ciptaan yang baru. Kita nggak ingat-ingat masa lalu kita. Kita nggak ingat-ingat hal yang memahitkan hidup kita. Mungkin masa-masa lalu kita pernah kepahitan satu dengan yang lainnya. Kita pernah kecewa. Kita pernah terluka. Kita pernah disakiti. Tetapi ketika Natal tiba, ini mengingatkan kita bahwa kita bukan lagi kita lagi, melainkan hidup kita sudah diperbaharui. Kita menjadi ciptaan yang baru. Anak-anak kita menjadi ciptaan yang baru, yang tadinya nakal tidak nakal lagi. Menjadi ciptaan yang baru yang tadinya melawan atau memberontak kepada orang tua. Tetapi ketika Natal itu ada dalam hati anak-anak kita, dalam hidup kita, maka kita tidak lagi memberontak. Anak-anak kita tidak lagi memberontak. Mereka akan hidup dalam ketaatan. Kenapa? Karena menerima anugerah Natal, menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu. Amin, saudara. Imani ini. Kalau saudara imani, maka anugerah Natal itu digenapi dalam hidup saudara. Gambar Allah menjadi gambar aslinya. Bagaimana sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah itu ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kemurahan, ada kelemah lembutan, ada kebaikan, penguasaan diri, dan lain sebagainya. 9 buah roh ada dalam hidup saudara dan saya. Kenapa? Karena sudah mengalami perubahan, ada renewal, ada pembaharuan terjadi. Gambar Allah mulai dibaharui ketika Yesus lahir. Ya, Yesus datang ke dunia untuk mengubah yang buruk menjadi baik. Amin. Itu anugerah. Ya, kita nggak bisa melakukan kebaikan dengan kekuatan kita. Sehingga tadi yang sudah kita baca, kita menjadi ciptaan yang baru. Nah, kalau saudara menjadi ciptaan yang baru, Yesaya pasal yang ke-43 ayat 4 dan 5 mencatat begini. Yesaya 43. Kenapa? Karena kita sudah menjadi ciptaan baru. Kita sudah mulai dipulihkan gambar diri kita, karakter kita, tabiat kita, otak kita, pikiran kita, ya, mulai dipulihkan sehingga kita bisa hidup di dalam anugerah Tuhan. Anugerah Natal terus panjang hidup saudara. Di dalam Yesaya 43 ayat 4 dan 5. Oleh karena engkau berharga di mataku, ya, karena udah menjadi ciptaan yang baru, dibaharui dari hari ke hari. Yesaya mencatat, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini, Tuhan bilang, aku ini, Yesus bilang, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia. Jadi dia berikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu, ayat 5. Oleh karena itu dikatakan, janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Ya, jadi jelas katakan sini, anugerah Tuhan membuat kita menjadi ciptaan yang baru. Gambar Allah mulai diperbaiki. Cara hidup kita, gaya hidup kita mulai diperbaiki. Kenapa? Karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Karena Yesus sudah lahir di dalam hidup kita. Sehingga oleh karena engkau berharga di mataku, Tuhan bilang, hidup kita menjadi berharga. Kita bukan barang murahan, saudara. Ya, oleh karena itu, hargailah kasih karunia Tuhan. Berita Natal ini membuat kasih karunia yang Tuhan berikan semakin bertumbuh dalam hidup saudara dan saya.
Oleh karena engkau berharga di mataku, firman Tuhan dalam Yesaya tadi. Dan mulia, sudah berharga, bukan barang murahan, tetapi Tuhan jadikan barang yang mulia. Dan aku mengasihi engkau, maka aku memberikan. Tuhan berikan siapa? Yesus, ya, manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi kita nggak ada kesedihan lagi. Yesus sudah ganti semua di kayu salib. Yesus sudah memberikan kita perubahan yang total, ya. Jadi anugerah yang pertama yang kita terima, bahwa Tuhan mulai terus dari hari ke hari memulihkan gambar Allah, gambar yang Tuhan sudah berikan dalam Kejadian 1 ayat 26 sudah dicatat itu. Yang kedua, anugerah Natal yang kedua adalah menghentikan dosa. Yesus lahir ke dunia ini punya visi, punya tujuan untuk menghentikan kejahatan manusia, menghentikan segala tipu muslihat yang dikerjakan oleh manusia, menghentikan dosa dan kejahatan kita. Ya. Di dalam Roma pasal yang ke-8, saudara buka Roma 8. Jadi anugerah yang pertama, Tuhan Yesus mau memulihkan gambar ciptaannya. Sehingga kita menjadi ciptaan yang baru, kita berharga di mata Tuhan, dan yang kedua, dia mau menghentikan dosa. Roma 8 ayat 31 dan 32. Silakan Greg. Roma 8 ayat 31 dan 32 mengatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, ingat, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, yaitu Yesus, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Jadi Tuhan katakan, siapa yang bisa melawan kita? Masalah, persoalan, kejahatan, ya, tantangan, ya, karena apa? Karena kita ada di pihaknya Allah, kita ada di pihaknya Bapa di surga, kita ada di pihaknya Yesus Kristus Tuhan. Makanya Yesus datang untuk menghentikan dosa. Dia bayar dosa, kelemahan, kejahatan kita, pemberontakan kita di kayu salib. Dan dia katakan waktu dia tergantung di kayu salib, dia katakan sudah selesai. Ya, terjadi satu pertukaran dosa sehingga kita menjadi orang yang dibenarkan. Dan saya percaya pagi hari ini dua anugerah yang dia berikan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua yang percaya. Dan Roma pasal 5 ayat 8 menuliskan, lihat satu ayat lagi. Roma pasal 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan, Roma 5 ayat yang ke-8, silakan. Saudara boleh baca, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah, Yesus menghentikan dosa ketika kita masih berdosa. Dia tidak mau dosa itu merambat kemana-mana. Ya, kalau ada dosa dalam keluarga kita, dia hentikan. Caranya bagaimana? Caranya Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita. Kita tidak mampu menghentikan dosa, kejahatan kita. Tapi Tuhan sanggup dan mampu menghentikan dosa. Sehingga dikatakan, akan tetapi Allah menunjukkan karena kasih-Nya kepada kita, pada saudara dan saya, oleh karena Kristus yang sudah lahir, telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi anugerah yang pertama, dia memulihkan gambar hidup kita, gambar diri kita. Anugerah yang kedua yang diberikan, dia menghentikan dosa. Sehingga dosa tidak lagi berkuasa dalam hidup kita. Dosa dihentikan, perbuatan jahat dihentikan. Itu sebabnya jangan sia-siakan kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu sangat berharga, sangat mulia. Ya. Nah, pertanyaannya, ya, bagaimana sikap kita
bagaimana sikap kita setelah kita menerima dua anugerah ini? Gambar diri kita dipulihkan oleh Yesus Kristus Tuhan sementara kita masih berdosa. Dosa yang ada dalam keluarga kita, dalam hidup kita, dalam generasi kita dihentikan oleh Kristus, ditebus segala kutuk, dirubah menjadi berkat. Tidak ada lagi kutuk dalam hidup kita. Karena dosa sudah dihentikan. Tidak ada lagi dakwaan karena Allah di pihak kita, Dia pembela kita, siapa lawan kita. Itu sebabnya pagi hari ini jangan sampai kita terintimidasi dengan dosa lagi karena dosa sudah diselesaikan oleh kelahiran Yesus Kristus Tuhan. Dia datang ke dunia, lahir di Bethlehem, ya, menjadi raja untuk menghentikan semua kelemahan tubuh kita, baik sakit penyakit kita maupun segala dosa dan kejahatan kita. Amin. Ya, itu yang kita bisa terima anugerah pada pagi ini. Nah, pesan Natal 2021 ini. Ada 3 pesan. Catat, ya, ingat pesan Natal. Jadi Yesus datang lahir di dunia tidak hanya memulihkan gambar Allah dalam kehidupan orang percaya. Yesus datang ke dunia tidak hanya menghentikan dosa, tetapi bagian kita ada pesan yang harus kita kerjakan. Pesan Natal yang pertama yaitu tingkatkan iman percaya kita. Ya, pesan yang pertama, tingkatkan iman kepercayaan saudara dan saya. Tuhan mau bahwa Natal tidak hanya kita merayakan hura-hura, pakai baju baru, ada kue, ada kado Natal, ada berkat Natal, tidak hanya itu. Tapi yang terlebih lagi, yaitu tingkatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Jangan sampai iman kita menjadi kendor. Jangan sampai iman kita menjadi lemah. Tapi yang Tuhan mau di Natal ini, ayo kita ada perubahan. Ya, gambar diri kita berubah. Dosa sudah kita singkirkan. Sekarang bagian kita, tindakan kita, iman yang kita miliki, juga harus ditingkatkan. Ya. Nah, bagaimana meningkatkan iman? Yaitu kita mengandalkan Tuhan. Ya, firman Tuhan dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 5 dikatakan apa? Yeremia 17 ayat yang cukup terkenal. Yeremia 17 ayat yang ke-5. Ya. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Yeremia 17 ayat ke-5. Ini pesan Natalnya. Ya, pesan Natalnya. Ayat yang ke-5 dikatakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat 6. Tetapi akan dikatakan ayat 6, dan ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami kedatangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Jadi yang Tuhan mau, mari kita tingkatkan iman kepercayaan kita. Ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu firman Tuhan. Dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi untuk kita meningkatkan iman percaya kita harus mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan mengandalkan manusia, apapun yang kita sedang alami. Andalkan Tuhan, karena ketika kita mengandalkan Tuhan, maka berkat Tuhan itu mengalir dalam hidup kita semua. Amin. Pesan Natal yang kedua. Ya, pesan Natal yang kedua adalah tingkatkan keberanian kita. Jadi Tuhan mau setelah kita dipulihkan, kita jangan jadi penakut. Ya, makanya pada waktu kelahiran Yesus, para gembala di padang ketakutan. Ya, malaikat mengatakan jangan takut. Aku datang untuk membawa kabar kesukaan besar bahwa akan lahir seorang bayi mungil di Bethlehem
namanya Yesus Kristus Tuhan. Dan tandanya sudah dikasih tahu. Jadi yang kedua adalah tingkatkan keberanian. Ya, artinya, ketika kita meningkatkan keberanian kita sadar bahwa Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Ya, di dalam 2 Timotius pasal yang ke-7, pasal 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7 dibilang begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi harus tingkatkan keberanian kita. Berani melangkah dengan iman, berani mengandalkan Tuhan. Ya, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Berani, sungguh-sungguh berani menghadapi tantangan, berani menghadapi persoalan, jangan menjadi pengecut. Tuhan mau kita tingkatkan keberanian. Sehingga iman kita semakin teguh, semakin kuat, tidak goyah, karena saya percaya, contohnya, seperti anak-anak kita yang baru habis divaksin. Kalau mereka pengecut, takut, maka mereka nggak akan divaksin. Pada beberapa hari yang lalu, tetapi anak-anak kita yang kita sudah doakan, mereka berani, karena Allah tidak memberikan roh ketakutan. Amin. Sebab Allah memberikan kepada kita roh keberanian, bukan ketakutan. Jadi yang kedua, tingkatkan keberanian kita. Ya, Ibrani pasal 13 ayat 5. Satu lagi nanti kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Ibrani 13 ayat yang kelima. Dicatat di situ, Ibrani 13 ayat yang kelima. Saudara bisa buka firman Tuhan, karena Allah tidak memberikan kita ketakutan. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, janganlah kamu menjadi, Ibrani pasal yang, Ibrani, sebentar, catatan saya ada di sini. Pasal 13, Ibrani pasal 13, ya. Ayat ke-6, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, atau dengan berani kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya, jadi mari tingkatkan keberanian kita. Yang terakhir, jadi pesan Natal yang pertama, tingkatkan iman percaya kita untuk kita tetap berjalan dalam mengandalkan Tuhan. Tingkatkan keberanian kita untuk kita berani melangkah menghadapi semua cobaan, tantangan, karena setiap pencobaan itu biasa adanya. Tuhan memberikan jalan keluarnya bagi kita semua. Ada pintu-pintu jalan keluar yang Dia sediakan. Yang terakhir, yaitu tingkatkan kesabaran kita. Ya, tingkatkan kesabaran kita, pesan Natal kita. Yang ketiga adalah tingkatkan kesabaran. Ya, seperti Maria, dia meningkatkan kesabarannya. Dia menunggu sampai perkataan atau firman Tuhan yang disampaikan oleh malaikat Gabriel itu tergenapi sehingga Yesus lahir, karena ada orang yang sabar, meningkatkan kesabarannya, menunggu 9 bulan untuk mengandung bayi Yesus. Dia sabar, dan dia tingkatkan itu semua, ya, sehingga setiap firman itu digenapi Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 mengatakan demikian. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan. Seperti Maria, dia tidak bersungut-sungut, dia tidak mengeluh, ya, karena dia belum menikah, dia baru bertunangan tapi sudah mengandung. Bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, jadi jelas dikatakan di sini. Baik, mari kita 3 hal ini kita ingat pesan Natal. Yang pertama tadi, tingkatkan iman percaya kita. Yang kedua, tingkatkan keberanian kita. Jangan menjadi pengecut. Para gembala tidak menjadi takut. Mereka berani sehingga mereka menghampiri
bayi Yesus yang ada di palungan. Dan Maria, dia meningkatkan kesabarannya sehingga Maria menunggu sampai pada waktu penggenapan janji Tuhan, sehingga Maria menjadi ibu daripada Yesus Kristus Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi ini di Natal pagi hari ini, dua hal anugerah Natal. Yang pertama, Yesus lahir untuk memulihkan gambar manusia yang sudah rusak karena dunia sudah dikuasai oleh si jahat. Yang kedua, kelahiran Yesus menghentikan segala dosa dan kejahatan, sehingga kita ditebus, kita dibayar lunas dengan darahnya melalui kelahirannya di dunia ini. Dan siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sehingga kita memiliki pesan Natal pada hari ini, tepat tanggal 25 Desember. Kita mau sama-sama tingkatkan iman kita, sekalipun ada goncangan-goncangan besar terjadi, ada badai-badai besar terjadi dalam rumah tangga, dalam kebutuhan, dalam ekonomi kita. Kita punya iman, kita tingkatkan. Karena kenapa kita tingkatkan? Karena Yesus sudah lahir, sudah menyelesaikan segala kebutuhan kita. Yang kedua, tingkatkan keberanian kita untuk menerima janji Tuhan dan menerima pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Dan yang ketiga, tingkatkanlah kesabaran. Sehingga melalui Natal tidak ada lagi orang yang gampang emosi, tetapi sabar menantikan janji Tuhan. Haleluya. Amin. 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 Tuhan memberkati dan selamat Natal. Baik. Oke. Ada yang punya pergumulan? Kami tetap mendoakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya di Natal ini kita yakin bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Dia mau memperbaharui hidup kita. Karakter kita, sifat, gaya hidup kita diperbaharui oleh Tuhan. Gambar Allah diperbaharui. Ya. Oke. Ada yang mau didoakan? Anak-anak semua oke? Semua sehat? Ya, Ibu Vera, oke? Kami tetap doakan Bu Vera. Amin. Tetap sabar. Tingkatkan kesabaran Ibu Vera. Tingkatkan iman Ibu Vera. Tingkatkan keberanian Ibu Vera. Percaya untuk percaya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Oke, ya baik. Ada lagi yang mau didoakan? Kalau tidak, mari kita sepakat di dalam doa di Natal ini. Biarlah doa Natal ini mengingatkan kita karya Tuhan di Bethlehem digenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, yang penuh rahmani dan rahimi, Engkau sudah memberkati kami di Natal pagi hari ini. Hati kami meluap-luap penuh dengan sukacita, karena Engkau sudah lahir di dalam palungan hati kami, sehingga kami bisa merasakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, yang lebih dari hidup dari hari ke hari. Engkau terus memperbarui hidup kami, sehingga kami menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu ya Tuhan. Karakter kami diperbaharui, gaya hidup kami diperbaharui, kehidupan kami juga semua diperbaharui, sehingga tidak ada lagi tempat bagi dosa dalam kehidupan kami, karena kami hanya memberi ruang kelahiran Yesus di dalam hidup, di dalam hati kami, sehingga kami tetap percaya kasih anugerah-Mu. Kami akan semakin tingkatkan keyakinan iman kami tingkatkan keberanian kami tingkatkan semua kesabaran kami, sehingga kami tetap menantikan Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami mau bersyafaat, berdoa untuk Ibu Vera khususnya yang sedang lemah tubuhnya, namun rohnya tidak lemah, kekuatannya juga Tuhan berikan kembali, pulihkan kembali. Kami percaya darah Yesus, kuasa bilur-bilur Yesus, mampu dan sanggup ajaib menyembuhkan Ibu Vera dalam nama Yesus. Kami percaya dengan iman kami, karena kami meningkatkan iman kami ketika kami mendengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah nutrisi yang membuat iman kami semakin kuat, semakin teguh ya Tuhan. Berkati Ibu Vera dengan pemulihan,
Berkati Ibu Vera dengan kesembuhan, sehingga sukacita Natal dan damai Natal itu ada dalam kehidupannya, dalam keluarganya. Dan Tuhan dipermuliakan, dia menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masa-masa sekarang dan sampai selama-lamanya. Berkati sekali lagi ya Tuhan, pulihkan dan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa buat anak-anak kekasih kami semua, baik itu Arete, Sofia, Timothy, Josh, Damian, Mabel, Israel. Kami percaya mereka bertumbuh dalam anugerah Tuhan, sehingga mereka terus diperbarui dari hari ke hari. Mereka mengalami perubahan kehidupan, gambar diri mereka, gambar Allah dalam kehidupan mereka semakin diperbaharui, sehingga mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat pada kedua orang tuanya, bahkan opa-opanya, opungnya. Tuhan pakai mereka, rubah hidup mereka. Mereka menjadi ciptaan yang baru, sehingga yang lama sudah berlalu, mereka tidak lagi hidup dengan gaya-gaya dunia. Berkati mereka ya Tuhan. Keberhasilan masa depan menjadi bagian dalam kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, juga untuk kami semua sebagai orang tua jemaat Tuhan yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini. Mari Tuhan ingatkan kami, untuk kami percaya bahwa anugerah Natal ini terus berlangsung dari sekarang sampai selama-lamanya. Hidup kami semakin diperbarui dari hari ke hari, sehingga kami tidak hanya menjadi hidup yang lama lagi ya Tuhan, karena kami sudah menjadi ciptaan yang baru. Kami yakin segala kekuatan si jahat tidak akan bisa intervensi kami, karena kami ada di pihak Tuhan. Siapakah lawan kami? Terima kasih Tuhan. Nah, Yesus sudah lahir dalam hati kami. Engkau berkati setiap keluarga, keluarga Bapak Ibu Tambunan, keluarga Bapak Sitorus, keluarga Ando, keluarga David Mega, keluarga Ibu Vera. Juga berkati mereka, juga keluarga hamba-Mu ya Tuhan, keluarga Henry Hana. Tuhan memberkati mereka, sehingga mereka mengalami anugerah Natal ini terus bekerja begitu dahsyat dan ajaib, dan janji Tuhan semua digenapi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat Natal ini ya Tuhan, dan terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dipermuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, angkat kedua tanganmu, dan terimalah seluruh berkat Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, biar Natal ini tidak hanya kami terima kado secara lahiriah, tetapi kado yang dari sorgawi, yaitu berkat Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuannya dengan Roh Kudus. Kami terima dengan kedua tangan kami, dan membuka dan mengarahkan hati kami kepadamu. Iman kami percaya bahwa berkat daripada Allah Bapa dan berkat daripada Tuhan Yesus yang sudah lahir dalam hati kami, serta persekutuan dari Roh Kudus, memberkati kami semua kemanapun kami pergi. Ladang-ladang kami diberkati, bakul-bakul kami diberkati, lumbung-lumbung kami diberkati. Apapun yang dibuat oleh kedua tangan kami, dibuatnya berhasil dan beruntung. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk berkat Tuhan pagi ini. Haleluya. Semua yang terima dengan iman, sama-sama katakan amin. 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 Baik. Selamat Natal. Pengumuman. Selamat Natal. Baik, tunggu sebentar. Pengumuman besok hari Minggu tidak ada ibadah. Oke? Semua bisa bersilaturahmi dengan keluarga,
kumpul sama keluarga, selamat sama dengan keluarga. Dan selamat Natal, Dadah. selamat menerima janji Tuhan. Selamat Natal keluarga masing-masing. El Arete, selamat Natal. Vera, selamat Natal Bu Vera. Selamat Natal, selamat Natal.